Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba pertama kali mencobakan modul PHP pada mata kuliah pemrograman internet. Kenapa pemrograman internet menggunakan PHP? Nah, ini kemarin teori saya cuma ngasih materi ya. Oke, coba. Hari apa kita teori Jumat ya? Iya Pak, Jumat. Iya Pak, Jumat. Ya. Jadi sambil pemberitahuan ke Anda juga bahwa ini pemrograman internet termasuk mata kuliah yang banyak digunakan di kerja praktek maupun skripsi. Karena sampai saat ini kerja praktek dan skripsi aplikasi yang dibuat itu paling banyak masih berbasis web ya. Walaupun yang mobile Android sudah mulai banyak juga yang Anda tertarik ya untuk membuatnya. Nah, tetapi aplikasi web masih lebih banyak. Aplikasi desktop, kan aplikasi ada 3 ya. Ada aplikasi desktop, ada aplikasi web, dan ada aplikasi mobile. Nah, ini kemarin teori ya, tak apa-apa saya bahas sebentar sebelum kita coba praktek. Jadi pemrograman internet itu lanjutan dari mata kuliah pemrograman web pada semester 1. Pada semester 1, materi utamanya itu adalah membuat aplikasi web pakai HTML, pakai CSS, pakai JavaScript. Nah, ini udah cukup untuk membuat aplikasi web. Tapi ini hanya cukupnya untuk tampilan depannya, disebut dengan interface ya, front end depannya yang terlihat. Jadi kalau kita membuat aplikasi web, mau mengatur apa yang terlihat, maka itulah Anda pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Tetapi begitu disuruh mengolah data, mengolah database, maka HTML, CSS, dan JavaScript nggak mampu ya, nggak mampu, dia tidak memiliki fitur. Maka aplikasi web itu selain dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript juga harus dibantu menggunakan PHP. Kenapa PHP? Karena PHP letaknya di server. Sama dengan database, letaknya pun di server. Sehingga PHP langsung mengakses database yang letaknya di server. Nah, PHP ini disebut dengan server script, ya, script yang letaknya di server. Sedangkan JavaScript itu script yang letaknya bukan di server, tapi di client. Apa itu client server? Jadi aplikasi web itu client server. Client server. Jadi browser kita itu client, nanti lewat internet atau intranet ya atau LAN itu mengakses ke server ini. Nah, terutama web server dengan DB server. Nah, ini diakses oleh client. Client itu apa? Browser. Contohnya Chrome. Kalau Anda pakai Chrome, Firefox atau Microsoft Edge itu adalah client untuk browser. Untuk web ya, client untuk web client seperti dengan web client. Jadi kalau Anda ketik URL, maka itu dicari lewat internet, nanti ketemu servernya, misalkan ini facebook.com. Nah, di facebook.com ini pasti ada web server dengan DB server. Web server itu bisa Apache, bisa yang lainnya, ada IIS, ada HTTP. Tapi karena kita pakai Apache, kita pakai Apache lah. DB server ini juga macam-macam, ada MySQL, PostgreSQL, ada Oracle. Sehingga di sini harus diletakkan script yang bisa mengakses dan mengolah database server ini. Nah, itulah dia PHP. Jadi PHP letaknya di sini. Nanti PHP diletakkan, dimasukkan ke Apache sehingga bisa masuk mengakses database. Nah, selain itu PHP itu letaknya di server, bukan di sini, bukan di komputer kita. Ini kan komputer kita ya, komputer kita. Jadi Chrome itu letaknya di komputer kita. Tetapi MySQL, Postgre, PHP, nah termasuk nanti tentu Apache-nya itu letaknya di komputer lain. Letaknya di komputer lain. Komputer lain itu namanya komputer server. Komputer lain. Nah, inilah saat implementasi seperti ini nanti. Ya, saat implementasi seperti ini. Nah, waktu kita mau membuat aplikasi web, kan nggak mungkin nanti kita
PHP-nya letaknya di server, kita ngetiknya di sini, di client. Kan jauh sekali ya, masa programmer harus punya server dulu baru bisa membuat aplikasi web. Nah, maka ada cara yang mudah untuk mengakses, untuk bisa membuat aplikasinya, membuatnya aja ya, untuk membuatnya. Jadi kita buat aplikasinya pakai PHP, kita buatnya di sini tetap. Nanti setelah selesai baru kita upload ke server. Nah, begitu. Karena secara prinsip cara kerjanya tetap adalah dari server yang letaknya di internet ya, yang letaknya terpisah, dipisahkan, dihubungkan oleh jaringan, bisa LAN, bisa internet, itu ke kliennya. Nah, tapi kita nanti membuatnya, kita kan ini mau membuat aplikasinya ya, yang akan diletakkan di server ini. Membuatnya cukup di sini aja, di komputer kita aja. Kita perlu ke server. Nanti udah selesai baru di-upload atau di-hosting ke sebuah server. Nah, pakai apa membuatnya? Nah, membuatnya nanti untuk server, untuk menggantikan server, semestinya kan kita punya server di sini. Untuk menggantikannya kita butuh software. Softwarenya itu Apache, MySQL, dan PHP. Ini softwarenya satu-satu. Nah, tetapi ada komunitas yang menggabung, yang 3 ini digabung. Sebenarnya ini satu-satu ya. Satu-satu itu di sini ya. Kalau saya Apache. Nah, Apache itu sebenarnya webnya letaknya di apache.org. Nah, ini Apache aja. Apache tadi apa itu? Apache web server. Yang kedua tadi apa? Selain Apache apa lagi tadi? Ada PHP. PHP itu sebenarnya letaknya di sini, di php.net. Nah, ini php.net. Ini perusahaan yang berbeda, komunitas yang berbeda. Ini Apache, ini apa ini? Web nanti apa lagi? Ada MySQL. Nah, kalau MySQL itu di mysql.com. mysql.com. Jadi di zaman saya dulu waktu belajar PHP ini, Apache-nya saya install dari sini. PHP-nya saya install dari sini, MySQL-nya saya install dari sini. Nanti baru saya satukan di komputer saya. Baru disatukan gitu. Itu di zaman. Tapi di zaman Anda sekarang ini ada ya. Zaman Anda kan jadinya mudah ya. Kenapa? Karena kita bisa mengaksesnya langsung, menginstalnya di Exam. Tadi saya sudah ini Exam, ini mana Exam? Examnya di ini dia. Nah, gini, jadi kita ini jadi pakai Exam, begitu Anda install langsung Apache, MySQL, dan PHP-nya langsung terinstall otomatis. Nah, tapi pada prinsipnya itu satu-satu. Nah, cuma Anda dipermudah. Jadi begitu Anda install Exam, langsung ada Apache, ada MySQL, ada PHP. Oke, coba videonya dihidupkan. Angkat tangannya. Hidupkan ininya. Siapa yang sudah menginstal Exam di laptopnya atau di komputernya? Ayo. Saya Pak. Oke. Saya Pak udah Saya, Pak. Pak. Nah, ini saya baru 10 orang. Saya, Pak. Pakai Yang belum. Laragon. Saya, Pak. Pakai apa? Pakai Laragon. Ada pakai yang lain nggak? Nih, mana tahu ada ilmu baru. Laragon, Pak. Apa? Nah, Laragon. Paragon. LL. Mustafa Ahyar. Ya, ayo yang lain dulu. Ini yang hadir 20-an, tapi yang hidupkan video berarti belum install ya? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah ada install itu nanti, nah ini yang kalau sudah Anda install ya, ini kan saya pakai Windows ya. Ini kalau di Linux LAM ya, nama ininya, penyatunya ya. Jadi LAM ini Linux, hanya Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP ya. Nah kalau ini saya kemarin kan udah saya install ya, Exam. Nah ini Exam. Ini Examnya ya. Ini sharing saya udah benar nggak? Anda lihat menu saya nggak ya? Lihat, Pak.
Lihat, Nggak Pak. ada, iya kan? Lihat, Pak, lihat. Kalau salah sharing kan nggak kelihatan ya. Nah ini dibuka aja nih gini. Kita buka. Nah, jadi examnya waktu kita mau mencoba harus diaktifkan dulu ya. Nah ini dia. Ini examnya diaktifkan ya. Ini kan Apache-nya belum start ya. Ya, kalau untuk percobaan kita awal ini minimal yang Anda start itu ini Apache web. Apache ini web server. Namanya Apache, fungsinya web server. Anda harus bedakan ya namanya sama fungsinya. Apache ini web server. Berarti aplikasi web kita letakkan di dalam Apache nanti, di dalam foldernya Apache. Nah, ini kalau MySQL ini database server. Kedua-dua ini server. Ini web server, ini database server. Ini harus saya start ya. Saya nggak hidupkan MySQL sekarang nggak apa-apa karena percobaan kita belum ada mencoba MySQL ya nanti ya di pertemuan keberapa nanti ada ya. Tapi kita mau mencoba Apache kenapa? Karena PHP-nya nanti letaknya di PHP letaknya di Apache. Nah ini sudah ini sudah boleh dikecilkan ya. Nah, sudah. Nah itulah dia tadi exam. Nah, semestinya ini letaknya di server. Nah, tapi untuk kemudahan udah dibuatkan itu ya sama komunitas namanya exam, kita bisa nggak perlu punya komputer server, cukup software server. Nah, software servernya yang kita install sehingga nanti kita bisa coba ya. Nah, cara mencobanya karena kita kan mau coba Apache. Apache itu kan web server ya. Nah, jadi ya nah ini ya, ini kan Apache ini web server. Maka nanti aplikasi web kita letakkan dalam foldernya yang ditentukan oleh Apache ya. Seperti yang minggu lalu ya, letaknya itu tergantung kita di mana menginstal examnya. Nah, saya kalau nggak salah saya install masih di default ya. Nah, ini di default ada C di exam. Ini boleh Anda pindahkan kemana aja. Exam ini boleh tidak diinstal ya, boleh di copy aja. Di D saya, nah ini di D saya juga ada exam itu selama ya. Di E saya ada exam nggak? Saya kadang-kadang saya letakkan supaya exam saya ada beberapa buah ya. Tapi kalau kita pertama kali install letaknya di C exam. Ini dia. Ini kalau kita lihat foldernya, folder tempat aplikasi kita. Nah, ini kan ada banyak ya, ada banyak folder. Apa yang paling penting di sini? Siapa tahu apa yang paling penting di sini? htdoc. Ya, ini htdoc. Ini yang paling penting. Disinilah kita meletakkan program yang mau kita coba di dalam htdoc. Kita coba di dalam ini ya. Mencobanya di sini. Tapi dengan syarat apa? Apache-nya harus jalan. Gitu. Nah, bagaimana mencobanya? Mencoba ya. Bagaimana mengetes bahwa Apache-nya sudah jalan atau tidak? Nah, kita panggil komputer kita. Kita panggil komputer kita panggil gitu pakai IP address ya atau pakai nama. Nah, cara memanggil komputer, nah sebuah komputer itu kalau mau memanggil dirinya sendiri itu pakai IP ya di dalam kalau Anda belajar jaringan itu ada IP namanya IP yang dirinya sendiri yaitu IP 127 127.0.0 ini titik 0. Nah, selanjutnya boleh ini berapa saja ya tapi biasanya orang satu. Ini kalau mau saya buat 25 juga boleh ya 25. Tapi biasanya buku-buku pakai yang satu aja. Titik 1. Nah, ini install. Jalankan ya. Begitu saya enter muncul ini. Kalau muncul tampilan seperti ini itu artinya Apache-nya sudah aktif. Gimana kalau Apache-nya tidak aktif? Coba saya matikan. Ini kan Apache-nya saya stop ya. Nah, sekarang Apache-nya tidak aktif. Saya jalankan 127.0.1. Nah, lihat. Nah, ini kayak kita tidak terhubung ke internet gitu. Saya nggak menemukan. Ini kalau internet Anda putus kan seperti ini kan pesannya. Nah, itu kenapa tadi? Karena Apache-nya mati, Pak. iya, karena ayo saya mau yakinkan Anda mendengar ini. Karena Apache-nya tidak. Apache servernya mati. Jangan saya ngomong sendiri. Oke, Apache-nya saya hidupkan lagi ya. Itu ya. Jadi ini Apache ini memang sangat terkenal lah untuk para programmer. Ini saya load aja nih ya, langsung ini. Nah, ini kalau dashboard berarti dia menjalankan yang ini. Nah, ini dashboard ini kan ada dashboard. Dia jalankan ini dashboard. Kalau saya buat folder yang sama dengan dashboard, misalkan saya, yang dashboard saya ganti dengan saya panggil di sini ya, di mana? Nah, ini kan dashboard tadi folder ya. Saya kan ada folder tadi namanya apa? Saya. Nah, saya tulis ini saya. Nah, ini dia.
ini apa? Ini folder kosong. Karena kalau saya lihat di htdoc ini saya gini kan, ini kan file kosong. Saya boleh buat folder di sini. Yang foldernya nanti bisa saya panggil. Saya bisa panggil dashboard, IMG, saya, Webalizer, exam gitu ya. Yang ada di sini bisa saya panggil. Kalau folder yang saya panggil ditampilkannya si folder. Si folder kalau isi foldernya kosong ya. Tapi kalau di dalam foldernya ada isi file PHP, nanti dijalankannya file PHP. Nah, begitu. Nah, sekarang saya mau buat program. Saya mau buat program saya harus saya letakkan di dalam htdoc, wajib ya. Dalam htdoc di sini. Nah, di sini harus berada di dalam htdoc ini, boleh ada folder, boleh langsung. Saya harus meletakkannya di dalam htdoc. Nah, terserah Anda mau buat folder apa. Misalkan ini folder NIM Anda ya, 2019-230300. Nah, itu boleh folder Anda. Nanti di dalam folder ini Anda buat program jenisnya PHP. Anda boleh ngetiknya pakai apa saja. Ya. Yang paling sederhana ngetik pakai Notepad. Nah, pakai Notepad boleh. Tapi programmer sekarang banyak ngetik pakai, saya belum install ya. Belum ya. Pakai apa? Pakai Scott Sublime, Pak. Notepad++. Iya, Notepad++ boleh. Saya pakai Sublime lah ya. Nah, saya belum install ini, kebetulan laptop saya baru saya ini ganti hard disk ya. Oke, saya install dulu. Nih sambil Anda ini ya, Anda ini download Sublime Text, boleh. Tadi Notepad++ boleh. Banyak yang lain ya, banyak ini untuk mengetik ini. Tapi yang banyak digunakan orang, saya pakai Windows saya 64 bit ya. Oke, saya download dulu 13 mega pakai IndiHome. Wah, saya iklan IndiHome jadinya. Ya, kadang-kadang cepat, kadang putus juga ya. Ada yang pakai IndiHome nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Pakai Enggak, paket Pak. ini, Pak. Paket data. Pakai Bali, Pak. Pakai apa? Bali Fiber. Apa itu Bali Fiber? Di mana itu? Sama Pak kayak IndiHome. Iya, itu di mana, daerah mana ada itu? Cipinang, Pak. Cipinang. Iya, Cipinang Muara. Jatinegara gitu ya? Enggak jauh banget, Pak. Cipinang Muara, Pak. Iya, mana aplikasinya? Ini extra all. Di ekstrak dulu kali Pak. Bisa jadi. Run. Di ekstrak dulu kayaknya, Pak. Harus di ini ya. Ya, semuanya di ekstrak dulu kan. Ya yang lain ya, mana tahu belum pernah. Boleh juga ini sambil jalan ya. Notepad plus. Notepad plus. Ya aja ya. Ini dia. Sekalian lah saya. Kalau ini saya yang lama lengkap. Notepad plus. Wah, langsung versi terakhir. 64 bit. Tergantung ininya ya. Tergantung komputer Anda ya. Ya. Bagian download.
Tadi udah ya. Ini Sublime deh. Ya dulu Notepad. Di mana tadi Notepad? Exam. Bawa teman di sekolah. Tadi saya download Notepad. Iya. Kemana tadi? Oh ini dia. Mana dia? Oh ke sini. Oh ke sini ya di bawah ya. Ya ini Notepad. Boleh ya sama aja ya. Ya yang paling ini tuh ya pakai Notepad biasa itu ya. Nah kalau Notepad biasa dia pengaturannya kayak ini. Tanda-tanda ini Notepad biasa ya. Oke. Kita mau pakai apa? Nah ini saya udah ada dua-duanya. Saya pakai tadi sub. Nah ini subline-nya nggak buat menu ya. Buat menu dia. Nih ya di sini. Nah kemudian saya mau ketik ya. Program PHP itu ciri khasnya. Program PHP itu ciri khasnya. Itu berada di antara tanda tanya PHP. Kemudian ditutup. Nah, ciri khasnya ini. Cuma ini antara PHP dengan tanda tanyanya biasanya di sinilah letak programnya. Sehingga ini kita enter. Nah, program kita letaknya di sini. Di antara tanda tanya PHP dengan tanda ini ya, burung lancip dengan tanda tanya ini. Burung lancip. Program kita letaknya di sini. Sinilah program-program PHP yang kita mau cobakan, kita mau buat. Nah, perintah di PHP yang paling terkenal adalah mencetak. Anda tahu kalau Anda belajar VB, mencetak itu perintahnya print. Anda belajar Java, perintah mencetaknya cout atau printf. Anda belajar bahasa C, cetaknya bahasa C apa ya, lupa saya. Bahasa C cetaknya pakai apa? Ya, siapa ingat? Print ln. Print f ya, print f juga ya. Iya, print f. Atau pakai cout ya, in cout. Ada nggak belajar itu? Nah, kalau di PHP mencetak, misalkan saya mau mencetak kata-kata hello dunia. Kalau belajar program itu pertama hello dunia ya. Bahasa Inggrisnya apa? Hello world. Kalau kita mau tampil hello world, jangan begini aja. Tapi harus diberi di dalam tanda petik. Setiap kalimat itu dalam tanda petik. Ya, kemudian kalau mau dicetak, ini kata-kata mencetaknya bukan print, tapi echo. Kemudian di akhir perintah kita diberi tanda titik koma. Ini contohnya perintah yang paling sederhana. Ini boleh aja mau enternya ini mau dirapatin gitu boleh. Nah, kalau mau rapi gini. Udah ini disimpan. Ya, simpan pertama pakai save as lah. Supaya kita bisa letakkan ya. Di mana tadi sebaiknya ini letaknya? Di mana tadi? Di C, exam, atdom. Saya letakkan di dalam folder ini ya, 2019-23-0300. Nah, ini dipilih all ini. Tapi kalau dia ada PHP, pilih PHP, ada nggak PHP? Ada ya. Tapi saya pilih aja dulu all ya. Nah ini. Ini saya buat ini namanya coba. Coba satu harus diingat titik PHP-nya. Coba satu titik PHP. Udah disimpan. Jadi simpan ini kalau saya lihat ke foldernya. Nah ke sini, ke sini, ke sini. Nah ini udah ada kan coba satu titik PHP. Gimana cara saya mencobanya? Ke browser. Mencobanya ke browser. Di sini tadi kan dasarnya apa tadi? Tadi nggak pakai localhost ya? Ya boleh ya localhost atau 127 tadi sama ya. Nah ini kan kalau ini kan dia langsung ke dashboard ya otomatis ya. Nah, supaya langsung ke folder yang saya buat tadi kemana? Foldernya tadi berapa? 2019 23030. Kalau ini folder ya, nama folder saya enter.
Nah, lihat nih, di sini kan ada coba 1.php. Ini boleh diklik. Atau kalau Anda ingat namanya, ketik aja di sini. Kalau Anda ingat namanya, coba 1.php. Kalau ingat, ya udah di enter ya. Nah, ini. Apa ini? Hello? Hello world. Ini berartinya benar. Nah, kalau program Anda salah, misalkan salah apa? Nggak ada echo-nya. Ini kan programnya salah ya, saya simpan ya. Ini kan programnya salah. Error ya, error. Kita mau lihat ya, ini kan salah ya. Saya refresh ya. Nggak ada dia. Padahal di sini ada apa? Ada hello world. Ini kalau PHP-nya di setting error, ada pesan errornya. Ini kebetulan errornya dimatikan ya. Jadi harus benar programnya ya. Atau Anda salah ketik. Echo terketik eci. Eci. Kan programnya salah ini. Saya simpan ya. Ini mencoba. Nanti kan Anda pasti salah-salah, bingung Anda. Ini baru marah dia PHP. Apache-nya yang apa katanya ini? Error, saya tidak kenal apa ini ya? Unexpected double quote string hello world in C. Coba 1 line 3, baris 3. Nah, kalau pakai ini, pakai line, kita kan bisa lihat baris 3. Mana ini baris 3? Coba kalau Anda ngetiknya pakai Word. Coba ini kalau kita ketik pakai Word ya. Ini ya, saya buka ini pakai Word. Ya, buka pakai Word. Ya, kasihan. Open with ya. Pakai Word. Kok pakai Word? Pakai Notepad, sorry. Ngapain pakai Word? Lihat, ini kan nggak ada baris 3-nya. Harus kita hitung ya, 1, 2, 3. Itu makanya dianjurkan pakai apa? Ngetiknya pakai Notepad boleh, tapi lebih memudahkan Anda kalau Anda ngetiknya pakai subline atau pakai apa tadi? Pakai apa tadi selain subline? Pakai Notepad plus plus. Udah selesai nggak tadi? Tadi saya baru download ya, belum. Di kanannya udah jalan. Not. Ini udah ada deh. Ini deh. Ini. Apa ini? Itu OneDrive ke klik Pak. Iya, siapa nyuruh ke sana? Not. Saya salah klik tadi. Ini dia. Nah, ini dia. Ini pesannya aja ya. Jadi ini saya buka yang tadi. Di mana tadi letaknya? Letaknya di C. Exam. Tadi apa tadi? htdoc. Ini ya. nim. Ini. Nah, ini kalau saya buka pakai Notepad. Nah, lihat Notepad kan ada juga nomor baris. Jadi salahnya di sini. Sini gitu. Jadi sekali lagi editornya dianjurkan Anda pakai apa? Subline dengan atau pakai Notepad plus ya, dianjurkan. Kalau ada yang lain yang ya banyak lah, saya nggak tahu juga ya. Dulu banyak ini, tapi belakangan ya sering saya pakai Notepad plus Subline. Kalau di Linux, saya pakai Pico ya, pakai Nano atau pakai di Linux ya. Kalau kita mengetiknya di Linux. Di Linux untuk ngetiknya nanti nama editornya beda lagi. Oke, seperti itu. Tadi kan udah mencoba tadi udah ya. Contoh perintahnya echo. Berarti ini sedang belajar perintah echo. Nah, begitu aja. Berarti Anda nanti dari subline ke mana ini ke ini ya. Kemana? Ke browser. Subline ketik lagi ke browser lagi. Subline lagi ke browser lagi gitu. Itulah PHP. Nah, terus yang Anda cobakan apa? Sesuai di modul. Di modul itu Anda sudah ini ya, di modul itu Anda dikasih apa ini? Tadi saya download di sini di modul. Panduan ini yang minggu lalu ya. Yang pertemuan. Ini dia di modul. Oke, ini aja ya. Bukan ini. Oh ini. Ini dia. Ini Anda coba ini. Ini program pertama, ini program kedua. Nah, ini PHP-nya ini menjumlahkan ya. Ini menjumlahkan. Ini yang pakai if. Nanti Anda ya kalau ada namanya Anda beri aja namanya sesuai yang di modul. Kalau nggak ada namanya Anda beri sendiri namanya apa. Tapi kayaknya ini ada nama semua ya. Ini contoh 5. Ini percobaan menggunakan if. Ini menggunakan while
while itu untuk perulangan ya. Ini untuk while percobaan perulangan, ini untuk for juga perulangan. Kalau Anda belajar VB ada for next. Switch ini untuk memilih, tapi pilihannya bisa banyak. Dan ininya juga mau melompat kemananya juga bisa banyak. Pakai switch. Ini persis seperti bahasa C. Jadi sebenarnya kalau Anda tahu kontrol C nanti tahu ya. Ini require ini kalau mau ngambil file lain. Jadi kalau ada file PHP lain mau diambil, digunakan di program bisa pakai require, bisa pakai include. Nah ini yang kedua include. Ya, oke, ini walaupun modul pertama, tapi ini sudah cukup banyak ini yang dipelajari dari modul ini, dari modul seperti ini. Oh ya, ini yang untuk contoh satu ini mungkin Anda membuat Anda heran ya, Pak. Ini kok masih ada HTML-nya? Jadi boleh kita mencampur di dalam PHP ada HTML atau di dalam HTML ada PHP. Ini kan HTML ya. Nah begitu ada PHP, jangan lupa ini tanda ini pembukanya, ini penutupnya. Pembuka PHP itu kan tanda tanya PHP, penutupnya tanda tanya, tanda buka kurung lancip. Tapi ini berarti coding PHP, ini coding HTML gitu. Jadi boleh ada HTML, ada PHP. Jadi contohnya ya, contohnya di sini, nah, di sini ini, di sini kalau saya kasih hello juga ini boleh. Ini nggak error ini. Kenapa? Karena kan di luar PHP. Yang PHP itu mana? PHP itu yang berada di sini. Berada di antara tanda tanya PHP dengan kalau yang sebelumnya ini dicetak juga nggak error. Coba kita coba ya. Kita masuk ke, nah ini kalau salah saya refresh ya. Nah ini hello juga yang di mana ini? Yang di luar PHP boleh ada di sini ya. Ini kan di luar PHP. Ini kalau saya kasih BR gimana deh? Itu BR untuk apa? Untuk apa BR? Untuk Turun. baru Pak. Nah, ini kan turun dia. Jadi BR-nya di luar PHP. Jadi kalau kita ngasih script, ngasih coding di luar PHP berarti codingnya harus HTML. Ini dibaca oleh secara HTML. Yang berada di antara ini tanda tanya PHP dengan penutup tanda tanya, ini baru PHP. Nah, kalau di sini Anda beri echo justru apa yang terjadi kalau di sini saya kasih echo. Echo hai gitu. Apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Tulisan Error. echo hai. Hah? Error nggak? Bukannya di HTML nggak ada error? HTML itu nggak ada error ya? Yang ada error nanti di PHP. Yang muncul apa? Echo hai. Iya, tulisan echo itu yang muncul. Nah, itu echo katanya echo. Jadi artinya apa? Kalau di luar dari kode PHP tadi, itu nggak diolah. Benar-benar itu yang ditampilkan ke layar. Echo hai juga dia. Hai juga ya. Jadi echo ini baru jadi hai kalau diletakkan di sini di dalam PHP. Saya copy paste tadi kan. Nah, kalau dia di dalam PHP baru hilang echonya. Nah, hilang echonya kan hai. Ini supaya enter gimana kalau di dalam ini? Kan nggak antara hai sama hello world itu nggak ada enter. Kalau ada enter, supaya ada enternya apa? Dikasih BR. Iya, kasih BR di sini. Lah, itu kan perintah HTML, Pak. Nah, gitu. Jadi di dalam tanda petiknya itu dikasih BR. Ya, dikasih BR di dalam tanda petiknya. Kan turun dia ya. BR-nya di sini. Jadi artinya ini yang di dalam tanda petik ini itu adalah kode HTML. Dalam tanda petik ini HTML. Atau HTML Anda letakkan di luar dari kode PHP. Di sini HTML, boleh HTML. Contohnya apa HTML yang ini, yang ada perubahannya nampak gitu ya. Warna. Saya mau hai ini warna merah. Gimana caranya? Ayo, siapa yang tahu? Saya mau tulisan hai itu warna merah. Ayo, coba boleh bersuara aja. Gimana caranya supaya warna merah? Tag HTML, styling CSS. Gimana caranya? Mustafa? Gimana? Siapain? Dikasih style. Tag HTML, Dikasih style. dia styling CSS. Gimana dikasihnya?
Nasinya di mana? Hai-hainya dikurung tag Pak, HTML. pakai font color, Pak. Pakai? Iya, di mana font color-nya? Di tick pertama, Pak. Di hai. Sebelum hello, Pak. Sebelum Hello World. Iya. Iya. Balik sini lagi. Iya, jadi ini sebenarnya ini sama HTML. Kalau hai itu tidak ada echo, kan kita letakkan di sini ya. Nah, di sini. Font color sama dengan apa? Merah apa? Red. Ingat harus ditutup dengan BR. Slash font. slash font ya. Artinya ini apa? Anda belajar PHP ini HTML-nya nggak boleh lupa. Ini kan HTML ini. Belum dipetikin, Pak, itu. Ya, belum apa? Rednya belum dipetikin. Belum di? Berarti di dalam tanda petik mungkin, Pak. Enggak, itu udah. Jadi dia ada petik-petik ini. Petik kecil aja, petik 1. Iya. Coba ini atau di Anda kurang ini gimana supaya besar ya? Bisa dibesarin nggak? Kalau di lab ini yang biasanya di lab yang belakang, Pak, hurufnya digedein, Pak. Dulu bisa saya gedein ini. CTRL plus, Pak. Control plus, control oh ini ya. Oh iya dia pakai control plus. Control plus itu ke ini ke konsol. Oh ya bolehlah. Itu di Anda jadi lebih besar ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, ini kalau saya refresh merah dia kan. Merah dia. Kenapa? Karena ini font color red ditutup dengan font. Ini apa itu? Itu HTML. Lah kok belajar HTML lagi, Pak? Ya memang kalau web itu walaupun Anda pakai PHP, HTML-nya Anda masukkan di dalam PHP. Makanya nggak boleh lupa itu ilmu-ilmu yang dulu. Karena web yang lengkap itu tetap HTML-nya ada, CSS-nya ada, JavaScript-nya ada, PHP-nya pun tetap ada. Bukan berarti mentang-mentang ada PHP, HTML-nya nggak digunakan. Enggak. Kenapa? Karena HTML bisa digunakan di luar dari PHP. Apa gunanya HTML? Untuk memperkaya, memperindah ya. Nah, belum lagi CSS nanti. Nah, CSS juga. Karena CSS itu ada beberapa pengaturan tampilan yang tidak ada di HTML. Kita pakai CSS ya. Nah, CSS nanti tetap digunakan. Jadi jangan Anda kira mata kuliah ini Anda benar-benar belajar PHP saja, ya nggak belajar PHP saja. Tapi kita juga belajar HTML. Cuma HTML-nya nggak diulang, Anda belajar sendiri. Nah, PHP-nya ini yang kita pelajari. Oke ya, begitu ya. Nah, jadi untuk percobaan yang lain, selain dengan seperti ini, ya PHP ini juga bisa digunakan untuk menghitung. Ini kalau HTML, yang ini tadi kan HTML ya. Kalau di HTML, kalau saya buat 5 ditambah 5, ini 5 ditambah 5. Ini hasilnya apa? 5 tambah 5. Ya hasilnya ya itu juga dia. Nah, hasilnya 5 tambah 5. Tetapi nanti kalau dengan di dalam HTML, kalau Anda letakkan di dalam echo nanti ya, di dalam tanda petik, Anda buat 5 tambah 5. Hitungnya enggak ya? 5 tambah? Enggak. Itu enggak ya? Hilangkan petiknya. Kalau tidak dalam tanda petik, dia tidak dihitung. Ini ya. Nah, gimana supaya dihitung? Bisa itunya dihilangkan ya ininya ya. Tapi nanti tidak lazim ya. Kalau itu kan jadi 10 ya. Nah, tapi umumnya di dalam program, kalau kita mau menghitung, angka yang dihitung itu kita masukkan dulu di variabel. Misalkan ada variabel A, saya masukkan angkanya 5, titik koma. Variabel B, saya masukkan angkanya 10, titik koma. Seperti ini. Tetapi di PHP, A dengan B sebagai variabel, nulisnya nggak boleh A dengan B aja. Di ujungnya harus kita beri tanda, ayo siapa yang udah tahu, tanda Dolar. ya string ya. Karena di PHP kita membaca dolar ini string, tanda string. Nah, maka di sini yang kita hitung bukan 5-nya, tetapi
ininya A-nya ditambah string B. Maksudnya isi A ditambah isi B. Ini mungkin diberi tanda petik supaya seragam. Jadi A-nya dimasukkan 5, B. Jadi tanda string ini memang wajib ya. Setiap variabel di dalam PHP itu diberi tanda string. Oh iya. Kayak sama kayak tadi ya, tidak diberi. Ya, ini juga nanti tidak lazim ya program seperti ini ya, walaupun ini dia jadinya 15, tapi umumnya nanti yang kita ketik bukan penjumlahannya, tapi penjumlahannya dimasukkan di dalam variabel C sama dengan A ditambah B gitu. Baru yang dicetak apa? Yang dicetak apa? C. Cetak C. Cetak C. Tetapi kalau begini umumnya C-nya di dalam tanda petik. Berarti ada alasannya. Kenapa kok di dalam tanda petik gitu? Saya save dulu ya. Nah, ini kan udah dicetaknya 15 ya. Kenapa dalam tanda petik? Supaya saya bisa beri kalimat. Hasilnya adalah, nah gitu. Hasilnya adalah, jadi ada kalimatnya. Nah, hasilnya adalah 15. Supaya ini turun, saya bisa otomatis di dalam tanda petik itu saya beri tanda BR. Kenapa BR, Pak? Karena HTML. Ada yang bilang, Pak, kalau enggak LN kayak bahasa C atau Java, karena ini kan web itu kan HTML. HTML itu untuk turun ke bawah apa? BR. Maka di sini BR. Nah, turun dia kan, hasilnya adalah 15. Coba ini kalau dalam bahasa C membuat tulisan begini repot banget ya. printf/c, string ya, string C. Kalau Anda ingat ya dalam bahasa C. Jadi kalau mau menghitung, angkanya masukkan ke variabel, angka yang kedua dimasukkan juga ke variabel, kemudian diproses, ini prosesnya, baru ini ditampilkan. Prinsipnya di semua program prinsip seperti itu. Dan nanti di modulnya ini ada banyak perhitungan kan? Di modulnya ada perhitungan. Yang perhitungan itu, nah ini variabel ya, variabel pakai tanda string, ini pakai tanda string, ini percobaannya yang tadi. Oh ya, echo ini boleh juga dalam tanda kurung. Tapi tidak lazim orang sekarang echo pakai tanda spasi aja, tidak dalam kurung. Boleh dalam kurung, boleh tidak. Ini untuk percobaan menjumlahkan yang tadi baru saya lakukan. Ini yang if, perintah if then ya. Ini percobaannya if then. Ini contohnya kalau A lebih besar dari B, dicetak kalimatnya A lebih besar dari B. Kalau lebih kecil dicetak A lebih kecil dari B. Kalau ada yang bertanya, Pak, mana yang lebih benar? Pakai kurung seperti ini, atau yang ini kan nggak pakai kurung ini? Langsung ya, dipakai spasi. Nah, untuk saat ini orang lebih banyak nggak pakai kurung. Langsung pakai spasi aja. Tapi pakai kurung pun boleh. Ini kan ekonya ada kurung ini. Nanti terganggu pikiran Anda ya. Tadi Bapak itu nggak pakai kurung. Wah, ini pakai kurung semua ya. Modul lama ini. Hijaunya juga pakai. Ini boleh aja yang nanti nggak pakai kurung. Atau nanti yang Anda kumpulkan ke saya yang jangan pakai kurung. Supaya terbiasa ya. Oke, ya, itu yang percobaan Anda ini Anda cobakan nanti dengan cara yang tadi. Dengan cara yang tadi nanti file-file ini Anda kumpulkan dalam folder Anda upload ke dalam folder Anda. Ke dalam folder ini ada folder apa? Google Drive ya. Nah, cara lain Anda belajar PHP kalau Anda mau belajar sendiri, Anda bisa ke kemana? w3school.com sini. Oh, ini belajar HTML ya. PHP-nya mana dia? Kita bisa ke sini PHP. Ini ya, server side. Learn PHP. Nah, ini PHP di W3 School. Sebaiknya Anda baca ini juga. Jangan sekali-sekali kalau belajar hanya menggunakan satu sumber. Selain sumber dari perkuliahan Anda cari. Nah, ini saya kasih tahu ini. Yang lebih enak itu kalau Anda mau cari yang lain itu banyak, tapi yang setahu saya yang juga mudah itu pakai W3 School ini.
Ini percobaannya nih, kalau kita klik ini nggak perlu Anda install exam ya. Kita klik, nah ini langsung jalan ini di sini. Ini Eko ya. Misalkan ini saya mau warnanya merah, gimana tadi? Gimana tadi? My first PHP ini saya mau warnanya merah. Gimana tadi? Font Font, color, sama jangan merah lagi ya. Blue. Ini sudah blue ya. Warnanya magenta. Magenta itu warna apa? Warna magenta ya. Ingat ya, kalau font itu di sini tutup. Kalau nggak ada tutup nanti yang bawah semuanya warna merah itu. Warna itu semua. Ya, pakai ini dia lama ya. Muter tadi apa internet saya ya. Warna ini yang magenta gitu. Ini bisa Anda coba-coba sini ya. Selain font itu, selain color kan ada size. Size itu untuk apa? Size untuk apa? ukuran. Ukuran. Tuh, saya buat 16 pixel. Oh, jadi besar dia kan. Jadi boleh Anda nyoba-nyoba di mana ini? Apa ini? Waitress School, boleh juga dengan kayak tadi ya, Anda install apa ini? Sublime. Nah, kalau Sublime 2 kali kerjanya. Tapi programmer umumnya pakai Sublime nanti ya, atau pakai Notepad++ atau boleh juga itu Anda pakai editor-editor yang itu. Ya banyak sekali sekarang editor ya. Jadi editor itu bukan harus itu gitu. Ya banyak ya, apalagi ini web ya. Nah, saya jadi tertarik mengetik ini. Editor the best atau the popular? The most popular. Editor program. Apa yang populer coba? Nah, Paystorm. Lah kok gitu dia? Text editor kali Pak. Malah editor ke YouTube ke video deh. Oh, karena lagi sekarang orang lagi musim-musimnya editor video ya. Editor program apa namanya? Text editor Pak. Pada editor. Oh iya, teks editor. Wah, Notepad menang ya. Kok nggak ada Sublime ya? Ini tergantung websitenya. Jadi nanti Anda cari yang lain nanti menang Sublime. Wah, ini baru Sublime menang ya. Ini tas siapa yang buat ya? Ini tergantung siapa yang buat. Tapi kita bisa rata-ratakan. Ada Notepad, ini ada TextMate ya. Belum pernah coba saya ini. Ada kalau PIM ini dari Linux. Ini Komodo ini saya pernah dulu pakai Komodo. Anda boleh juga pakai Komodo. Dulu zaman dulu Dreamweaver, sekarang udah nggak ada. Ada Atom ya? Oh ya, Atom kemarin ada mahasiswa yang pakai Atom. Udah mulai banyak juga nih yang pakai Atom. Atom, Sublime. Di sini Notepad++ di bawah. Nah, kalau ini dia yang buat temannya Notepad++. Kalau ini yang buat temannya Sublime. Yang buat ranking begini susah juga cari yang ini, yang netral ya. Macam-macam ini. Jadi Anda jangan kira satu ya. Jangan kira nanti dosen Anda pakai Sublime, Anda pakai Sublime wajib gitu. Pakai yang lain, pakai apa tadi ya, banyak yang lain. Nih. Tapi gitulah intinya cara mengerjakannya seperti itu. Dan Anda untuk mencobakannya juga caranya seperti itu. Perbandingannya boleh pakai apa tadi? Pakai yang ada di Waitress School boleh ya. Kalau Anda lagi malas, tapi ini kelemahannya apa ya? Anda harus nyambung ke internet ini kalau pakai Waitress School. Tapi kalau pakai ini Sublime nggak nyambung ke internet, Anda bisa tanpa nyambung ke internet. Oke ya, itu kita untuk hari ini. Saya mau cek dulu kehadiran. Jangan ada Pak, saya belum absen Pak. Sudah dibilang absennya dari portal. Oke, udah pas nih. Sesuai sama yang hadir ya. Ada 30 ini, saya tutup ini absennya nih. Ya, ini kan yang ini jadi yang nggak masuk ya. Oke, sudah. Oke, kita hari ini sampai di situ. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Pak, saya Oh, mau nanya Pak. Farid. Iya Pak, Ya, itu absen langsung di portal apa setelah sesi Zoom Pak? Kamu baru masuk ya? Enggak juga. Baru Kemarin dibilang. Oh. Baru Jadi masuk. pas masuk tuh udah 10 menit
Zoom ini jalan, Pak. Aduh, ini baru saya tutup ini nanya deh. Saya buka lagi nih. Soalnya saya kemarin nggak dapet info sih, Pak, masalah absen. Ya macam-macam, nanti ada kadang pakai Zoom, kadang tergantung ini aja. Tergantung. Iya, iya, Pak. Soalnya kan tadi saya lagi di jalan juga, lagi di jalan pulang. Nah, saya pas nyampe rumah udah 10 Di menit portal jalan. udah saya buka, ntar lagi saya tutup lagi. Yang belum absen, Oke, siap. silakan absen di portal. Siap, Ada Pak. Makasih ya, pertanyaan Pak. yang lain? Saya pikir nanya materi, ini yang ditanya Pak, saya mau absen. nanya Pak. Tanya bahan dong, ayo apa? Ini apa Di Mustafa apa? Unsada itu ada email kampus ya? Apa? Keras dikit Mustafa. Di Unsada itu ada email kampus nggak ya? Oh di Unsada. Iya, Hmm. email kampus kalau jelas ininya, kalau jelas pemakaiannya bisa harus diminta dulu. Tapi pemakaiannya jelas karena kalau dulu banyak digunakan untuk sembarangan. Untuk apa gitu gunanya? Mungkin gunanya ada yang untuk kemarin ada di seniornya itu ya. Sebenarnya kemarin ada yang saya kasih itu, tapi jelas gunanya mau disampaikan apa. Tapi disampaikan aja. Boleh ke Iya. saya ya. Request langsung ke Pak Arianto ya? Iya. Oh iya, siapa? Karena begitu disampaikan nanti saya cek kan ini digunakan benar nggak. Kalau nggak nanti kan dikirim ke kita itu. Kalau digunakan untuk hal yang nggak ini, digunakan untuk ngutang misalkan, dikirim ke Iya, ini. horor banget itu. Iya. Digunakan kadang-kadang perlu email kampus itu kita untuk ini ya, untuk ada beberapa website yang ini yang harus email ACID. Nah, itu ACID-nya itu loh. Kita pertanggungjawabannya di situ. Iya. Apalagi Unsada ACID. Nah, itu kalau digunakan untuk yang negatif kan kena. Kalau buat Jadi, nyoba saya harus teknologi, pantau orangnya gitu siapa. kalau buat nyoba teknologi. Oke, ada yang lain? Pengumpulan Itu, tugasnya Pak. di mana, Pak? Ya, apa? Pengumpulan tugas di mana? Ya, Ada. apa ini? Rumah saya di seberang jalan, jadi ribut ini. Apa tadi apa? Pengumpulan tugas, tugasnya Pak. di mana? Oh, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu untuk yang di awal-awal ini saya kasih seminggu lah. Kita teori kapan? Jumat ya? Jumat. Supaya nanti Jumat saya masuk materi baru. Ya, jadi sebelum Jumat Anda harus sudah nyoba. Sudah ada pengalaman baru gitu sehingga lebih enak kan penjelasan. Jumat kemarin tuh ada deadline pekerjaan dosen jadi Enggak ada Google kelasnya, Pak. ya, enggak, saya enggak pakai Google Classroom. Kalau upload tugas. Kalau tugas di-upload di Google Drive, nanti linknya di-upload ke mana ke Portal. komen ke portal ya. Portal. Pakai ini jadi 2 kali kalau saya pakai Google Classroom, karena saya malas. Ini bolak-balik. Oke. Ada lagi? Pak. Ya. Berarti itu link di drive buat tugasnya itu ditaruh di komentar buat pertemuan minggu depan. Enggak, di yang sekarang ini. Kan ditutup antar. Iya, nanti ditutup ya. Iya. Iya, nanti. Nanti saya buat yang baru lah. Ah ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tanggal ini. Maksudnya ada 2 itu ya, satu untuk absen, satu untuk tugas. Pak kemarin. Ya, oke, ada yang lain? Udah ya? Pak, mau tanya materi, Pak. Ya, tanya materi apa? Itu kan yang di W3 School itu kan untuk yang HTML-nya kan ada yang pakai doctype itu, Pak. Itu maksudnya bagaimana sih, Pak ya? Pakai? Doctype awal-awal untuk Oh, doctype ya. Doctype itu untuk dibaca oleh browser. Isi dari dokumen ini tipenya apa gitu, kira-kira. Tapi kan tidak semua browser itu mengolahnya ya. Ada yang membedakannya gitu aplikasi doctype. Jadi doctype itu supaya browser lebih cepat tahu lah gitu bahwa karena kan tipe yang bisa dibuka browser itu kan macam-macam ya browser. Ada HTML, ada PHP, sekarang ada XML, ada CSS, gitu, ada
jenis-jenis dokumen yang bisa dibuka pakai browser ya, pakai Chrome itu kan tidak hanya itu. Jadi itu untuk memperkenalkan karena beberapa browser, beberapa script kita mau pakai itu atau tidak, ada yang tidak ada bedanya kan. Nah, sebenarnya bukan nggak ada bedanya ya, pada hal-hal tertentu nanti itu akan dibaca juga itu oleh ini. Maksudnya ini ya. Ini kelihatan nggak? Saya lagi sharing saya benar? Belum? Belum, Pak, belum. Enggak, Pak. Ya, kan ini ya maksudnya DocTab ini ya? Enggak Saya kelihatan, Pak. yang belum Oh, enggak ya, dinyalakan. salah ya? Belum di share screen. Oh. Ini. Ini ya, ini DocTab ini berarti nanti dokumennya tipenya HTML gitu. Ini kalau Tetapi misalnya dia untuk di browser belum kebanyakan tidak wajib ya. Tidak wajib. Tapi kalau di PHP kan contoh-contohnya karena seperti ini, maksudnya ini ya. Iya, Pak. PHP. Ya, gitu. Jadi kegunaannya untuk memberitahu browser bahwa ini ada tipe HTML. Tapi tidak ini ya, kita tahu HTML itu kan tidak strike ya, tidak langsung error kalau itu HTML itu kelebihan atau kelemahan itu ya. Kayak tadi kan dikasih perintah echo, dia bukannya marah deh. Saya tidak kenal perintah echo, enggak, tapi diapainnya echo itu? Ditampilkannya ya echo itu. Jadi HTML itu memang dia tidak dia tidak memeriksa kesalahan error, yang periksa kita sendiri. Termasuk itu ya, mau ada DocTab mau tidak, untuk beberapa aplikasi itu tetap dijalankan dengan hasil yang sama. Tapi memang kalau Anda ini dianjurkan itu dipasang, dianjurkan. Untuk HTML5 ya terutama, HTML5 itu dianjurkan. Sama dengan begini ya. Atribut ya, ini kalau di HTML ini, jadi kita baca HTML sebentar ya. Atribut mana atribut? Basic ini atribut mana? Editor ini ya atribut. Atribut itu dianjurkan petiknya 1. Ini kan petiknya 2. Ini kan petiknya 2 ya. Tetapi kalau Anda kasih petik 1 boleh nggak? Boleh, jalan juga dia. Anda nggak kasih petik boleh nggak? Mau juga dia. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan petiknya 2. Coba petiknya nggak ada petik. Nggak ada petik ya. Anda lihat di sini ya, nggak ada petik. Nah, hasilnya sama, nggak beda. Anda kasih petiknya 1. Petiknya 1. Nah, hasilnya sama, ini nggak beda. Ya, berarti HTML itu ya sangat fleksibel ya. Mau dikasih tanda petik, mau nggak. Tapi dianjurkan petik 2. Nah, dianjurkan begini. Dianjurkan begini. Nah, dianjurkan petiknya 2, itu dianjurkan. Karena nanti HTML ini akan ke depan itu akan digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Sehingga supaya standar ya. Seperti ini kan DocTab ini kalau saya hapus mempengaruhi nggak hasilnya saya run ya? Nah, nggak mempengaruhi. Oke, ada yang lain? Oke, kalau sudah kita sampai di sini kan ternyata saya rekam ini, belum saya tutup rekamannya. Sampai di sini ya, kalau nggak ada ya.